Salam sejahtera, pemuka tirai bicara. Terima kasih Reverend Father Claudius, para religius, pemimpin gereja dan awam yang berkarisma, dan seterusnya warga dewan yang dikasihi sekalian. Salam damai dalam Kristus saya sampaikan. Perubahan abad dan globalisasi yang berlaku diramalkan akan membawa perubahan yang besar dalam segenap aspek yang ada pada dunia zaman ini, terutamanya pembangunan iman sejagat. Justru itu, saya tampil dengan pidato yang bertajuk berakar dan dibangun di atas Yesus Kristus dan bertambah teguh di dalam iman. Kolose bab 2 ayat 6. Warga dewan yang dikasihi, sebelum bahtera pidato merupakan gelombang, izinkan pendefinisian mengibarkan layar. Dalam teks Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7 terbitan The Bible Society of Malaysia, diterjemahkan, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kerana itu, hendaklah kamu semakin percaya kepada Dia seperti yang sudah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Sidang yang dihormati sekalian, tema Minggu Kateketical pada tahun ini berakar dan dibangun di atas Yesus Kristus dan bertambah teguh di dalam iman, menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk tetap tinggal di dalam Dia. Dengan ini, hidup kita akan sentiasa terfokus kepada kebenaran iman dan akan sentiasa teguh walaupun dipengaruhi oleh pelbagai ancaman dan pengaruh duniawi. Warga dewan yang dihormati sekalian, hujah saya yang pertama berakar di dalam Kristus didefinisikan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bagaikan tumbuhan yang akarnya mencekam kuat ke dalam tanah agar ia tidak tumbang dan tetap berdiri teguh. Yesus Kristus adalah tanah yang menyuburkan. Dia hadir dalam firman dan sakramen-sakramen. Semakin kita bertumbuh di dalam Dia, semakin kita dapat merasa hasil makanan rohani. Budaya dan nilai-nilai yang baik yang selama ini menjadi amalan masyarakat kita pada masa kini mulai hilang dan diganti dengan tren hidup yang lebih mementingkan kebendaan, keseronokan, kedudukan, dan glamour. Justru itu, kita harus sadar bahwa tanggung jawab kita ialah untuk mengusahakan pembangunan iman, baik di dalam keluarga maupun sesama, supaya kita dapat bersama-sama bertumbuh di dalam iman melalui nilai-nilai Injil. Yohanes bab 8 ayat 31 hingga 32. Yesus bersabda, "Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu." Dengan mengamalkan budaya ini, kita akan dapat memelihara iman kita dan teguh, kerana akar tempat kita bertahan adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sidang yang dikasihi sekalian, hujah saya yang kedua dibangun di atas Yesus Kristus. Tuhan adalah asas yang penting untuk membangun kehidupan. Rumah yang dibina di atas asas yang kukuh tidak akan mudah binasa. Oleh itu, kita haruslah mengambil sikap untuk mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita setiap hari. Dengan ini, dengan membina relasi yang intim dengan Tuhan, kita bagaikan membina rumah yang tegak, harus secara perlahan-lahan, tetapi memerlukan ketelitian dan ketekunan. Begitu juga dengan kita, harus ada komitmen dan usaha untuk membangun kehidupan di atas Yesus Kristus.
Sidang yang dihormati, hujah saya yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman. Izinkan saya mengupas ayat ini sebagai satu persoalan. Bagaimana menumbuhkan iman? Sidang hadirin, kita melihat dunia pada zaman kini di mana kebaikan dan kejahatan berjalan seiringan. Pada era globalisasi ini, kita diancam oleh pengaruh sekularisasi, satu tren gaya hidup yang menganggap dunia adalah segala-galanya dan tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Oleh itu, teguhkanlah iman, percayalah kepada Yesus Kristus. Datanglah dan belajarlah daripada Dia. Bersandarlah kepada Kristus, karena Dia adalah pohon anggur yang sejati dan memuatkan. Yohanes bab 15 ayat 5. Yesus bersabda, "Aku adalah pohon anggur dan kalian adalah cabang-cabangnya. Siapa yang tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa." Warga dewan yang dikasihi, konklusi daripada pidato ini dapatlah saya simpulkan. Kita sebagai